mengukur watt speaker. Jadi judulnya iki kok gergelut meneh ya. Wah, akeh perdebatan soal watt speaker. Jadi coba kita pahami bersama. Apa sih speaker, berapa watt yang kita punya dari speaker kita ini wattnya, dan jangan terkecoh dengan tulisan-tulisan yang ada di sini. 3000 watt RMS, 3000 watt peak, 3000 watt continue, itu kalian bikin stres. Jadi daripada stres, mari kita bahas bersama. Tapi sebelum membahas speaker, kita ngopi dulu sambil iklan. Wah, kurang kental. Di sini saya punya rumus ataupun kepean yang sudah pasti bahwa koil 5 in ini nanti berapa watt, koil 4 in ini berapa watt, koil 3 in berapa watt, 2,5 in berapa watt. Tapi sebelum saya tunjukkan rumus saya ini yang sudah saya pelajari selama ini dan terbukti speakernya bisa bekerja normal, mari kita pelajari dulu tentang tegangan speaker. Di sini ada beberapa speaker yang untuk simulasinya, dan perlu kita ketahui tegangan speaker ini yang menuju ke kabel speaker ini adalah tegangan AC yang dapatnya dari mana? Dapatnya dari power kita yang bagian untuk outspeaker itu. Kalau kita gebir volumenya nanti keluar tegangan AC. Nah, speaker ini punya kemampuan berapa AC yang mampu dia tampung sehingga menghasilkan suara ataupun getaran di spoolnya ini atau voice coilnya ini. Jadi sebelum saya membuka rahasianya koil segini mampunya segini, ini kita pelajari dulu. Ini sebagai contoh speaker 10 in ini, 10 inci diameter daunnya. Jadi yang 10 inci ini diameter daunnya, kemudian voice coilnya atau coilnya ini di tengah-tengah sini. Ini kalau kita bongkar nanti ada voice coil. Nah, voice coilnya ini yang ini 2 in ya, lumayan sih, 2 in sama 2 in setengah itu hampir-hampir mirip. Jadi judulnya begini, di sini ada trapo. Ini traponya masih AC ya, masih gelondongan seperti ini. Di sini ada CT, ada 12 volt, 18 volt, 24 volt dan lain sebagainya. Jadi kita akan colokkan trapo ini ke listrik dulu. Nah, kemudian ini 2 kabel yang ke speaker ini. Jadi speaker ini ada kemampuannya, misalnya ini koil 2 in. Jadi kalau di koil 2 in sampai 2 in setengah itu mampunya cuman 25 volt PAC yang dari ampli. Kenapa? Jadi misalnya ini saya pasang di 18 volt nih. Maka dia akan bergetar menimbulkan suara. Dan ini jika tidak lebih dari 25 volt ya, speaker ini aman-aman saja mau dihidupkan ini sehari-harian seperti ini. Ini misalnya itu saya jamin tidak akan rusak. Kalau rusak nanti kamu bilang sama saya dan saya ganti baru. Kenapa? Karena koil 2 in setengah ya mampunya untuk standar ataupun bisa bekerja dengan normal adalah 25 volt. Nah, nanti dari 25 volt ini ketemu wattnya seperti itu, berapa watt. Jadi jika ampli kalian nanti keluarnya berapa volt AC, ya itulah watt ampli kalian. Jadi seperti ini salah satu contoh. Jadi ini misalnya saya kasih tegangan yang lebih, di sini ada 24. Kita coba 24 sekali saja, pelan-pelan saja atau sesaat. Itu akan sangat liar sekali. Ya otomatis ini lama-lama nanti jebol, spoolnya kobong.
seperti itu. Jadi intinya speaker tuh seperti itu, dia dikerja di tegangan AC sama dengan yang kecil ini. Ini kan koil kecil ini innya saja mungkin sekitar 2 in untuk daunnya ini. 2 sampai 5, enggak 5 in, enggak sampai 5 in. Jadi ini cuma 5 volt kemampuannya. Jadi kalau saya kasih 12 volt ya kobong untuk tegangan AC-nya. Jadi speaker ini ada peruntukannya dan ada batas kemaksimalnya dan batas minimalnya. Jadi jika kalian sudah paham tentang AC ini, seperti video ini, bahwa speaker ini memerlukan tegangan AC yang dari ampli dan sesuai dengan peruntukannya, maka dia akan aman-aman saja walaupun digebir seumur hidup. Atau setidak-tidaknya ya untuk tesnya itu bisa 3 hari 3 malam ya tidak akan rusak dia, karena sudah sesuai peruntukannya. Jadi di sini akan saya buka rumusnya untuk speaker 5 in, 4 in, 3 in dan lain-lain. Jadi setelah melihat video saya tadi tentang gunanya atau manfaat tegangan AC tadi, bahwa kalian bisa paham kemampuan speaker ini adalah menerima tegangan AC yang nanti akan dirubah menjadi getaran dan menimbulkan suara. Nah, sekarang jika kalian sudah paham itu, akan saya buka rumusnya atau rumus dasar untuk speaker dari yang paling besar dulu yang ada di pasaran Indonesia yang mudah dicari, yaitu coil 5. Coil 5 ini untuk 18 in, 21 in dan ke atas lah, intinya seperti itu coil 5. Jadi coil 5 ini mampunya di tegangannya itu cuma 80 volt sampai 120 volt. Itu coil 5. Dan itu kalau dihitung wattnya sudah besar itu. Sudah di atas 1000 watt ke atas. Dari 80 volt ini. Jadi jika kalian ingin, ya kenapa power saya itu tidak bisa ngangkat coil 5, ya hitung saja nih. Keluarnya dari out speaker kalian itu saya jamin masih kurang dari 50 volt, sehingga untuk menggetarkan 5 in ya sangat susah, akhirnya cuman gebrek-gebrek. Ini contoh coil 5. Jadi ini speaker tadi yang paling kecil itu hampir sama, ini hanya voice coilnya. Jadi voice coil itu spool yang ada di dalam ini, di dalam speakernya. Jadi ini memang peruntukannya untuk speaker watt besar, makanya dia mampu di tegangan 80 volt AC ke atas. Ya misalnya 80 sampai 120, 115 dia masih mampu. Tapi kalau di atas itu lagi dia sudah gosong hangus seperti ini untuk speakernya. Jadi kita kunci untuk coil 5 adalah 80 volt sampai 120 volt AC. Dari 80 volt itu akan ketemu watt. Jadi kita anggap saja coil 5 ini 80 volt kali 80 sama dengan 6400 dibagi 4, maka akan ketemu 1600 watt. Jadi rata-rata coil 5 in ini mampu 1600 watt ke atas untuk coil 5. Nah, kemudian kita akan menyasar coil 4 yang biasa kita pakai untuk organ tunggal untuk 18 in, kan ada yang coil 4 lebih kecil dari ini sedikit. Yaitu untuk coil 4 dipatok tegangan 60 volt. Itu sudah paling tinggi itu. Biasanya normanya antara 50 sampai 60 volt. Karena 60 volt itu sudah kelas-kelas premium untuk speakernya. Nah, dari 50 volt AC tadi sampai 60 itu akan ketemu watt. 50 kali 50 dibagi 4 ketemunya 625 watt. Jadi jika kalian punya speaker coil 4 ya, untuk watt realnya atau watt yang bisa kalian pakai dan itu tahan sampai 2 hari 2 malam tidak rusak ya, sekitar 600 watt sampai anggap tegangannya 60, maka ketemu 3600 dibagi 4.
600 sampai 900 watt untuk coil 4 in. Itu sudah aman, mau geber-geberan 24 jam ya tidak akan rusak. Tapi kalau di atas itu saya jamin speaker kalian kobong kebul-kebul. Kemudian kembali ke coil 3. Coil 3 in biasanya itu untuk speaker 15 in, 18 in juga ada yang coil 3 itu mampunya di tegangan 30 sampai 40. Jadi jika kita hitung untuk tegangan 30 sampai 40 adalah 900 watt dibagi 4, yaitu cuma 225 watt. Sampai misalnya 40 kali 40, 1600 dibagi 4 sampai 400 watt. Ya intinya 220 sampai 400 watt itu coil 3 in. Ya nggak usah muluk-muluk lah, seperti itu kenyataannya. Jadi jika disuplai dengan power yang pas 400 watt, dia digeber sehari semalam ya tidak ada masalah. Oke, mantap, karena speaker seperti itu. Lanjut ke coil 2 in dan 2 in setengah, itu adalah 25 volt, maka ketemu 600 watt dibagi 4 maka akan ketemu 156 watt. Terus coil 2 in setengah itu sekitar 10 inan seperti ini, dan itu paling melenceng-melencengnya ya 200 watt sudah gadget speakernya. Jadi untuk speaker seperti itulah patokan secara orang awam ataupun secara orang ya bodoh seperti saya itu untuk mematok speaker itu. Jadi kita tidak usah terhalusinasi dengan belakang speaker yang sampai 10.000 watt, 30.000 watt. Itu cuman buat nanti judulnya PMPO, itu peak, itu continue. Nanti kalau saya membahas itu kalian malah stres lagi nih. Sama aku juga stres untuk bahas itu. Jadi tidak usah dibahas, kita bahas saja yang RMS biasa, seperti orang awam saja lah. Karena saya judulnya juga bukan insinyur perspeakeran, saya hanya orang biasa dan ya mungkin tahu sedikit tentang elektronik. Terima kasih sudah menonton, kita sambung lagi video selanjutnya, semoga bermanfaat.